Warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Maju. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, anak-anak muda dimanapun Anda berada, hari ini Fikri kembali lagi tentunya di program Cuko, cerita untuk kaula muda. Jadi setiap hari kita akan hadir untuk memberikan informasi, wawasan, tentunya berbagi cerita inspiratif tentunya untuk anak-anak muda yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini edisi yang sangat spesial karena judul kita ini kan Cuko, cerita untuk kaula muda. Nah, rasanya kurang afdol, kurang lengkap kalau program Cuko yang memang dikhususkan untuk anak-anak muda ini belum mengundang seseorang yang memang paling paham tentang anak-anak muda yang ada di Sumatera Selatan. Beliau merupakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Walaupun kayaknya sudah lewat muda, tapi pernah muda. Bapak Rudi Irawan, assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, Fikri. Jadi ini kepala dinasnya milenial. Ini milenial lewat, kolonial belum Pak? Di tengah. Kolonial lewat. Hah? Kolonial lewat. Kolonial lewat. Tuonian berarti Pak. Hari ini Pak, ini program yang menurut Fikri sangat inspiratif dan edukatif untuk anak-anak muda yang ada di Sumatera Selatan. Kalau beberapa segmen kemarin banyak anak-anak muda yang kita undang, tapi hari ini kami pengen mengeksplor Pak tentang kondisi, tentang tantangan, tentang potensi anak-anak muda di masa depan. Nah, kira-kira Pak Rudi, Bapak kan memang menggeluti ataupun memang membidangi anak-anak muda yang ada di Sumatera Selatan. Melihat kondisi anak-anak muda yang ada di Sumatera Selatan hari ini kayak mana Pak Rudi? Bakatnya, potensinya ini, gambarannya kayak mana ini? Jadi Fikri, terima kasih ya sudah diundang di Cuko ini. Dan ini program yang sangat bagus. Walaupun katik Cukonya Pak harusnya ada Cuko sama pempek. Benar. Gitu, kan? Jadi potensi pemuda di Sumatera Selatan cukup besar sebetulnya. Dari data kependudukan Sumsel itu, kalau pemuda itu kan menurut Undang-Undang Kepemudaan itu berusia dari 16 sampai 30 tahun. 16-30. Itu menurut Undang-Undang Kepemudaan. Setengah 5 Pak Setengah 5 sore kalau kata Palembang kan. Cuma memang di dalam keseharian kita ini banyak yang merasa selalu muda. Makanya pengertian usia muda itu ada yang bilang sampai 40, ada 45, ada juga yang berusia 70 tapi merasa muda seperti itu. Tapi enggak apa-apalah. Yang penting semangat kita selalu tetap muda. Tapi yang benar itu 16 sampai 30 tahun. Menurut Undang-Undang Kepemudaan. Jadi menurut Undang-Undang Kepemudaan. Nah, dari struktur penduduk Sumsel dari 16 sampai 30 itu hampir 24,45%. Data terakhir. Berarti angka ini kan cukup besar dan tentunya strategis. Strategis bagaimana peluang dan juga tapi tantangannya berat juga. Bagaimana kita ke depan ini membina pemuda-pemuda di Sumatera Selatan pada usia-usia tersebut. Nah, dari kondisi yang dari sisi kependudukan seperti itu, tentunya kita sering mendengar dan kita mengungkapkan bahwa pemuda ini harapan bangsa, pemuda ini pemilik masa depan, dan pada saat Indonesia emas nanti kita akan mengalami bonus demografi yang begitu besar. Berarti kan ini yang muda-muda ini yang menjadi bonus yang katanya pada saat Indonesia emas itu nanti. Nah, bonus ini kalau tidak kita bina dari sekarang, kemudian kita arahkan dengan baik, dan nantinya ya bukan bonus yang kita dapat nanti, malah bisa bencana demografi. Kalau bonus minus ya, itu yang harus kita sama-sama sekarang itu bagaimana kita membina pemuda kita ini khususnya di Sumatera Selatan ini supaya lebih terarah. Dan ini menjadi potensi, betul-betul potensi untuk daerah ini bisa maju, dan di tangan mereka lah nanti daerah ini, bangsa ini memang betul-betul mencapai puncak keemasannya.
Tapi kalau melihat kondisi anak-anak muda di Sumatera Selatan ini kayak mana Pak? Sudah banyak yang menemukan bakat, potensi, atau masih banyak yang ngawang Mbah Sugito ini? Nah, jadi cukup mengembirakan, potensi pemuda kita ini. Mereka ini banyak sekali potensinya, banyak sekali potensi, dan sudah banyak juga yang menunjukkan prestasi dari potensi itu, termasuk di bidangnya masing-masing kan. Cuma memang ada yang terangkat ke publik, ada yang tidak terangkat ke publik. Tapi pemuda-pemuda kita di daerah-daerah pun, termasuk di desa-desa pun, banyak juga yang sudah menjadi pelopor pembangunan di daerahnya atau di desanya masing-masing. Berarti kan ini kan suatu hal yang cukup mengembirakan. Memang di satu sisi ada juga pemuda-pemuda kita yang memasuki sisi gelapnya, ada yang terlibat di narkoba, terlibat di kriminalitas. Itu pun kita tidak menutup mata itu. Mungkin itu yang ininya. Karena kalau melihat beberapa acara ke belakang ini pemirsa, Sumatera Selatan ini tidak pernah absen mendapatkan prestasi. Beberapa tahun yang lalu, waktu Sumatera Selatan mengirimkan delegasi ke Kreativisia, menjadi juara lomba film nasional. Talenta-talenta berbakat banyak yang lahir dari Provinsi Sumatera Selatan. Ini menandakan berarti Pak, anak-anak muda sekarang ini bukan hanya fokus di bidang akademik, tapi di bidang non akademik juga. Nah, Fikri pengen kepo Pak, kalau Pak Rudi sendiri ini dalam menentukan bakat anak-anak yang ada di rumah Bapak, ini Bapak mengatur 100% arahnya mau kemana atau enggak. Nah, ini boleh ada tips lah dari Pak Kadis ini, karena kan Pak banyak anak-anak muda yang mungkin punya potensi yang luar biasa, tapi dikekang oleh kemauan orang tua. Nah, pandangan Pak Kadis kayak mana nih Pak? Jadi tadi kita zamannya beda. Zaman kita muda dulu, zaman anak-anak kita yang muda sekarang beda. Kalau kita pada masa-masa mudanya usia mereka, mungkin kita lebih diarahkan, lebih tegas. Orang tua itu mungkin turut campurnya dengan dengan kegiatan anak, dengan kemauan anak, kemudian cita-cita anak pun kadang kita zaman-zaman kolonial dulu diarahkan, loh, kamu harus jadi ini, harus sekolah di sini. Kalau Bapak ke anak-anak kayak mana Pak di rumah? Nah, sekarang kita ngelihat juga sekarang media informasi yang begitu luas. Anak-anak sekarang ini kan dia sudah bisa mendapat informasi secara langsung, cepat, tanpa kita orang tua pun tidak memfilter itu. Kadang orang tua pun tidak tahu, mereka lebih tahu. Nah, ini yang harus kita menyesuaikan dengan kondisi itu kan, dengan kondisi itu. Misalnya ya mau tidak mau kita orang tua sedikit mengalah juga untuk ada dialog, komunikasi dengan anak supaya dinyambung nih keinginan orang tua dan keinginan anak. Tidak kita memaksakan, tidak juga anak memaksakan, seperti itu. Mungkin komunikasi. Apalah Pak tips untuk para orang tua di rumah? Mungkin ada anak yang hobi nyanyi, bisa stand up komedi, punya bakat yang luar biasa, tapi orang tua ngomong, sudahlah besak ke nilai baik, fokus di matematika, fisika, biologi baik. Padahal kan Pak, kesempatan untuk berprestasi itu terbuka dimanapun. Kayak mana lah Pak? Pendidikan tentu perlu. Pendidikan formal di negara kita ini kan, pendidikan formal itu masih menjadi sesuatu hal yang harus yang harus bagi orang tua ya. Tapi ya sebagai orang tua saya katakan tadi juga, kita juga harus melihat potensi anak. Potensi anak ini seperti apa. Dan dari potensi-potensi ini kan tidak hanya potensi akademik, potensi bakat mereka pun ya harus kita lihat. Kalaupun di samping potensi akademik tetap dia harus sekolah, kemudian ada potensi bakat-bakat seperti yang Fikri katakan tadi. Misalnya mereka punya potensi nyanyi, stand up komedi, ataupun kuliner seperti itu silakan saja. Dan mungkin juga potensi dia untuk menjadi seorang pengusaha mungkin sudah kelihatan. Apalagi dengan teknologi sekarang, dia sudah, anak-anak sekolah kan sudah ada yang sekarang sudah dia belajar bisnis online segala macam. Nah, itu silahkan saja. Ya orang tua ya tinggal mengarahkan mungkin ya sekarang. Ini istilahnya tuh Nuri Handayani itu lebih peran porsinya lebih besar. Kita memberikan dorongan segala macam itu. Tentunya ya tetap kita orang tua harus tetap menjadi toladan, jangan mereka hormati.
Kadang wong tua nih kan Pak latah. Ya. Agnes Monica nyuruh anaknya kursus nyanyi tiba-tiba. Padahal tidak bisa nyanyi anaknya tadi kan. Jadi mengenal dan melihat potensi anak-anak di rumah itu merupakan satu hal yang penting ya. Iya, suatu hal yang penting ya. Hal yang penting, dan tinggal kita bagaimana mengarahkan potensi mereka itu sesuai dengan minat dan potensi yang mereka miliki. Kalau kita memaksakan itu juga nanti saya rasa hasilnya ndak akan ndak cukup mengembirakan lah, baik dari sisi orang tua maupun dari anak itu sendiri. Tapi Pak, melihat perkembangan zaman, mungkin ada anak-anak yang hobi nyanyi, ada yang hobi editing video, ada yang memiliki bakat dalam membuat film. Tapi sekarang Pak, dunia berkembang, tiba-tiba AI sekarang parah-parah. Nah, ini jadi satu tantangan. Menurut Pak Kadi sendiri kayak mana Pak melihat perkembangan zaman ini bisa mengikis kesempatan anak-anak muda untuk berperan di dalam era sekarang ini Pak? Teknologi itu tetap pasti berkembang terus. Pasti dia lebih cepat majunya. Tidak bisa kita nyetop. Tidak bisa kita menghambat kemajuan teknologi itu. Nah, ini yang diperlukan kekuatan adaptasi dari anak-anak sekarang. Jadi suatu kondisi bagaimana dia bertahan dan dia menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini dan ke depan. Termasuk juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Ini yang harus, makanya peran orang tua juga harus membimbing mereka ini kan. Jangan sampai nanti pada saat dia sudah menekuni sesuatu karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bisa dia ikuti, ini bisa menyebabkan frustasi mungkin, ya kan, kekecewaan. Nah, ini yang daya tahan anak ini pun yang harus kita persiapkan mentalnya. Terkadang bakat bagus, kemampuan matang, mentalnya tidak kuat rubuh. Mental jatuh, susah kan. Nah, ini yang mungkin kedepannya di situ peran kita orang tua dan lingkungan keluarga pun harus melihat perkembangan anak tersebut juga. Tidak bisa langsung kita lepas. Kalau sekreatif Fikri mungkin sudah bisa dilepas kan. Waktu dilepas nganar-nganar kan. Becak belut keluar kolam. Jadi tantangan era globalisasi ini tidak bisa di-stop, tapi kita yang harus mengikuti zaman kayak itu mengikuti Pak, dan daya adaptasi kita harus kuat gitu. Karena banyak mereka kayaknya Pak yang tidak mau berkembang, ujung-ujungnya ketinggalan zaman. Betul. Ya. Kadang idealis kan, enggak, aku kayak inilah, tidak bisa yang ngalahin aku. Kalau lihat beberapa brand kemarin, brand smartphone yang besar tiba-tiba tutup gara-gara tidak mau beradaptasi. Mungkin anak-anak muda yang tidak mau beradaptasi bisa kayak itu juga ya Pak Kadis. Ya, makanya tadi daya adaptasinya sekarang dari tantangan yang ada ya, tanpa daya adaptasi yang cepat dan bisa dia menyesuaikan dengan kondisi itu nanti ya namanya anak-anak muda bisa saja ya ada semacam frustasi, kenapa saya gagal seperti itu. Nah, ini juga mungkin peran orang tua, dan disinilah mungkin butuh dari sisi pendidikan dan juga agama kali seperti itu yang perlu kita bekali dengan anak-anak muda ini. Potensi mereka bagus-bagus. Potensi mereka bagus karena beberapa hal itu pemirsa memang didapatkan di luar bangku sekolah dan juga di luar bangku kuliah, terutama di dalam ilmu organisasi. Nah, Pak Kadis ini kan Fikri baca biografinya bukan hanya orang yang fokus di kantor, tapi memang dari kuliah memang hobi berorganisasi. Pandangan Pak Kadis sendiri Pak tentang manfaat dari organisasi bagi anak-anak muda sekarang ini kayak mana Pak? Iya, organisasi itu penting ya, penting bagi anak-anak muda juga untuk aktif, minimal mengenal organisasi. Karena kan organisasi ini kan dari pengertian yang paling sederhana, organisasi itu kan tempat kerjasama satu orang atau lebih ya, 2 orang atau lebih kan, ya. Setelah berkumpul pasti dalam bentuk sebesar apapun organisasi itu di situ berarti kan ada interaksi. Nah, disinilah interaksi antara mereka ini yang mengasah dari baik itu pengetahuan, pengalaman, sehingga dari pengalaman itu ini juga bisa membuat
menjadi mereka berkarakter, termasuk untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman tadi. Daya adaptasinya pun mungkin bisa juga dibentuk dengan berorganisasi tadi, salah satu yang bisa diikuti oleh pemuda-pemuda kita. Jadi kalau Fikri bertanya organisasi itu penting atau tidak, berarti penting. Penting. Karena banyak kan Pak mereka yang fokus di dunia akademik, lupa untuk bersosialisasi di luar, lupa untuk mengembangkan bakat karir potensi yang dia miliki. Alhasil stuck, nyangkut, bingung, enak ngawi ke apa lagi. Organisasi itu tidak harus di dalam kampus, di luar kampus pun boleh kan, bisa kan. Jangan keluar kampus, luar negeri jadi Pak, ada duitnya. Termasuk mereka ya berorganisasi, kalaupun mereka ada potensi, mereka kan bisa membentuk komunitas-komunitas sekarang. Komunitas itu kan juga berorganisasi di situ. Pikir tertarik membahas ini karena pemirsa, Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ini semenjak Pak Rudi menjadi Kadis ini acaranya sangat bervariatif. Kemarin ada community fest, ada pelatihan manajemen acara, event organizer. Luar biasa. Ini organisasi komunitas dari seluruh Sumsel berkumpul terus. Itu agenda tahunan Pak Kadis? Itu agenda tahunan. Seperti yang saya katakan, ya daya adaptasi, termasuk kami juga Dispora harus beradaptasi. Beradaptasi dengan perkembangan pemuda ini. Kalau kami jalan sendiri dengan bahasa program yang kaku, ini tidak akan diikuti oleh perkembangan pemuda ini. Jadi program pemerintah membina pemuda ini dengan bahasa yang kaku, karena kita dalam birokrasi ini harus menyesuaikan dengan tema-tema yang ada dengan anak-anak muda. Kalau kita tidak ngikut itu, kita nggak bisa juga mengarahkan mereka ini mengembangkan potensinya itu. Karena kalau kita ngomong masalah program kerja mungkin variatif lah Pak dari zaman ke zaman, dari kepemimpinan kepala dinas sebelum. Tapi yang kami lihat ini sekarang Pak, kalau dulu itu kayaknya Dinas Pemuda Olahraga nih lebih banyak event olahraga. Nah, kalau ini alhamdulillah sudah imbang. Kami bangga lah para pemuda nih. Ini kayaknya sudah mulai diperhatikan anak-anak muda ini sekarang Pak. Iya, olahraga penting untuk kebugaran untuk kebugaran. Tapi menggali potensi pemuda pun karena potensinya variatif banyak. Tidak hanya mereka itu berolahraga, termasuk di kegiatan-kegiatan lain tadi ada seni, ada kriya, itu pun harus kita ikuti juga. Kita pun terakhir kemarin bekerja sama dengan Dekranasda Sumsel, kita juga menyelenggarakan pelatihan Passion Incubator untuk para pemuda. Jadi kita batasi usia pemuda di 16-30 itu mereka untuk kita kembangkan. Kalau saja mereka ini dari 75 orang yang kemarin kita bina, ya separuhnya aja jadi tetap menekuni itu, kemudian bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja ke depan, itu kan tentunya suatu hal yang sangat penting buat kemajuan daerah ini. Jadi para penggiat fashion yang selama ini bahasa kita nih jalan dewe lah Pak berejo dewe, alhamdulillah sudah mulai difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dispora. Banyak ini pemirsa, luar biasa. Jadi anak-anak muda yang selama ini mungkin tidak pernah diberikan ruang, tidak pernah mendapatkan kesempatan, sudah mulai diperhatikan, dan juga banyak acara-acara yang terselenggara. Walaupun olahraga itu bagus, tapi harus beda. Ada yang lebih bagus dari olahraga Pak, olahramlan. Jadi ini pemirsa, anak-anak muda yang ada di Sumatera Selatan ini kan tentunya sudah mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa. Termasuk kita membaca bahwa Gubernur Sumatera Selatan Pak Haji Herman Deru dan Bapak Haji Ciujang juga menggagas satu program yang menurut saya sangat unik Pak. Itu program 100.000 Sultan Muda. Wah, ditambah 2 sultan gitu, 100.000 duo jadi Pak. 100.000 Sultan Muda ini kayak mana Pak? Mungkin Dispora juga menjadi salah satu leading sektor lah di situ untuk Sultan Muda ini. Iya betul, memang ya ini ya kita punya pemimpin yang visioner visioner. Dan sudah beradaptasi juga berarti. Saya katakan tadi kalau
selama ini bahasanya mungkin kita wira usaha muda, itu kan sudah kayak baku gitu. Nah ini kita karena musim sultan-sultan tadi, kita menciptakan sultan muda seperti sultan itu muda. Jadi itu visi yang sangat brilian sebetulnya dari pemimpin kita. Dan di sini di Dispora itu ada program wirausaha muda gitu. Dan kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan kepada para pemuda ini, bagaimana kita mengarahkan potensi-potensi kalau mereka ini tidak hanya bergantung nanti habis kuliah misalnya harus menjadi ASN seperti itu kan. Jadi mereka bisa mengembangkan potensi dengan menjadi seorang pengusaha. Ini yang kalau di Sumsel ada 100.000 wirausaha muda. Bayangkan mereka bisa merekrut tenaga-tenaga kerja untuk di usaha mereka, itu suatu hal yang sangat berarti untuk kemajuan ekonomi daerah ini. Dan itu kita potensi yang kita anggap memang baik tadi ini yang akan menciptakan mencapai keemasan tadi, Indonesia emas itu. Ini yang kita harapkan kan seperti itu. Dan ini program Sultan Muda tentu tidak hanya Dispora, tidak hanya satu OPD saja. Ini kan bisa lintas OPD dan bukan hanya OPD Pemprov Sumsel, bisa juga organisasi vertikal lainnya yang ada di Sumatera Selatan. 100.000 Sultan Muda. Tinggal 99.999 lah jadi Siko. Lah jadi Siko. Contoh barang. Dan itu contoh barang yang kata Fikri, ya memang pemuda itu butuh figur juga, figur-figur muda yang bisa mereka jadikan contoh. Itu memang dibutuhkan seperti itu juga. Tapi bentuk yang diberikan oleh Pemprov Sumatera Selatan untuk menghasilkan sultan-sultan muda ini tadi seperti apa Pak Kadis? Apakah melalui pelatihan? Apakah ada modal yang dipinjamkan kepada para mereka yang baru mau merintis usaha ini? Nah, sekarang kan kalau menciptakan para pengusaha muda itu kan, kalau mereka yang baru mau merintis, tentunya pertanyaan mereka itu selalu masalah permodalan. Itu yang beberapa kali kami melakukan pelatihan wirausaha muda. Pertanyaan mereka itu, setelah kami berlatih ini, setelah kami memulai usaha, tentunya kami membutuhkan modal yang cukup besar. Dan kalau bagi mereka yang basic keluarganya ada, ini kan lebih mudah. Nah, ini yang di dalam kegiatan-kegiatan pelatihan wirausaha itu kita selalu melibatkan juga lembaga-lembaga perbankan yang bisa membuka wawasan mereka ini. Mungkin selama ini mereka tidak tahu bahwa tidak harus dibantu melalui anggaran APBD. Berarti kan di dunia perbankan pun itu membuka peluang untuk membantu permodalan mereka ini. Dan selama ini kan kalau kita tidak latih, tidak kita buka cara pandang mereka berpikir seperti itu, ini mereka tidak tahu. Kadang terbentur di situ, mereka berhenti. Oh, salah, kita sulit nih, modal tidak ada segala macam. Nah, ini yang perlu kita perkenalkan mereka, termasuk juga dengan organisasi-organisasi pengusaha muda seperti itu misalnya. Jadi buat pemirsa yang mungkin punya cita-cita nak jadi sultan, alhamdulillah. Contoh lah Fikri, Sultan Pening menini. Kita pelai sultan lain yang sukses Pak. Aman mereka pengusaha, ini diusahakan baru ini Pak, belum jadi pengusaha. Jadi tadi program-program sudah banyak yang kita bahas pemirsa, dan kita tahu bahwa Sumatera Selatan kayaknya bakal jadi tuan rumah Pekan Kreativitas Pemuda. Kami baca di beberapa artikel kemarin Pak, Kreativisia. Ini beberapa acara, boleh mungkin Pak disounding sedikit dalam waktu dekat, event-event apa yang bakal diselenggarakan oleh Dispora Pak? Ya, kalau untuk event lokal kita banyak, tadi sudah disinggung Fikri juga, termasuk kita nanti ada community fest
Community Fest untuk pemuda. Itu setiap tahun dalam 2 tahun ini tadi kita laksanakan. Jadi itu memang wadah untuk para komunitas yang ada di Sumatera Selatan, Pak. Komunitas untuk menunjukkan ya, menampilkan karya-karyanya, dan ini dengan kita lakukan Community Fest, ya pemuda-pemuda lain mungkin akan tergerak juga. Di bulan berapa itu Pak Kadis? Community Fest mungkin sekitar bulan Juli. Kemudian, dan gratis ya Pak ya? Iya. Gratis terus acara Dispora. Jangan lupa ikut. Dan ya kita ada tadi dikatakan kita menjadi tuan rumah event nasional. Kreativisia nasional itu yang ketiga. Yang pertama kemarin di Solo, yang kedua kemarin di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan tahun ini yang ketiga itu kita menjadi tuan rumahnya untuk Kreativisia nasional. Sudah ditentu ke Pak di mana kira-kira? Belum, masih kita koordinasikan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Seperti apa, dan kegiatan-kegiatannya seperti itu. Jadi ada nanti lomba kria, desain, kemudian termasuk lomba kuliner masak seperti itu. Dan kita tahun lalu untuk juara 1 nasional kalau tidak salah kuliner masak kalau tidak salah, memasak. Nah, ini yang potensi. Dan suatu potensi, apalagi bisnis kuliner sekarang, ini kayak di Palembang aja, di daerah-daerah di kabupaten kota juga sudah mulai menjamur juga kan usaha kuliner, dan sebagian besar itu yang mengelola adalah pemuda. Jadi memang bukan cuma sebagai seorang penonton lagi Pak ya, pemuda sudah mulai menjadi pelaku dari sektor-sektor yang mereka idolakan mungkin selama ini. Jadi itu beberapa event yang bakal diselenggarakan oleh Dispora Pak. Kita doakan semoga sukses, berjalan dengan lancar, dan juga buat teman-teman yang mungkin pengen datang dan bergabung punya komunitas, jangan lupa kepoin Instagram disporasumsel.id. Mungkin terakhir ini Pak, apa pesan-pesan untuk para anak muda yang ada di Sumatera Selatan yang lagi nonton Cuko nih? Silakan Pak. Jadi untuk anak-anak muda Sumatera Selatan, jangan pernah berpikir untuk berhenti berkreasi. Ya, pemuda-pemuda kreatif jadi harus tetap menggali potensinya, dan daya adaptasi tadi, daya adaptasinya harus kuat, bahwa di era global ini tantangannya juga semakin berat. Peluangnya banyak, tantangannya pun berat. Peluangnya banyak. Jadi tantangannya berat. Cuma peluangnya pun lebih banyak juga di masa-masa global ini. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat yang terbaik. Makanya salam pemuda itu jawabannya maju. Jadi kalau kita salam pemuda maju, apa? Maknanya itu bahwa pemuda itu tidak ada kata mundur. Benar, harus maju Pak. Harus tetap maju. Sekali gagal, maju. Gagal lagi, maju. Yang ketiga, maju terus. Seperti itu. Kecuali ada buaya depan itu, baru berlari mundur Pak. Nah, jadi itu pesan saya, jangan pernah berpikir untuk berhenti berusaha, berkreativitas, dan yang penting tadi daya tahannya, adaptasi terhadap tantangan zaman ini pun harus kuat. Baik, terima kasih banyak Pak atas closing statement yang sangat luar biasa, bahwa anak muda harus terus maju mengikuti perkembangan zaman, karena kita harus mengadaptasikan diri kita dengan era yang semakin maju. Karena kalau kita tidak mengupgrade diri, kita yang ketinggalan. Tantangannya banyak, tapi memang perjuangannya juga harus ekstra keras. Jadi jangan sampai ngandek, berhenti, nganggap diri kita sudah puas, sudah bagus, terus mengupgrade diri agar anak muda di Sumatera Selatan semakin berprestasi. Terima kasih banyak Pak Rudi Irawan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Dan terima kasih untuk para pemirsa, anak-anak muda yang telah menyaksikan. Dan jangan lupa terus saksikan Cuko, cerita untuk kaula muda, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Saya Fikri Haikal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.